Selamat siang Pak Guru dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Angela dari kelas 10 IPS 1. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Tugas teks anekdot yang berjudul Pengemis Gadungan. Suatu hari, ada sepasang sahabat bernama Budi dan Tono. Mereka melamar kerja di sebuah perusahaan yang cukup besar di daerahnya. 2 hari setelah pelamaran kerja itu, keduanya mendapat pesan dari perusahaan untuk datang ke kantor besok pagi untuk interview. Isi pesan tersebut terdapat beberapa aturan-aturan yang harus dipatuhi selama menjalani masa interview itu. Salah satunya berkaitan dengan pakaian. Jadi malamnya, Budi dan Tono memutuskan untuk pergi ke mall membeli beberapa baju baru untuk interview besok. "Bud, yang ini bagus kali ya?" tanya Tono sambil menunjukkan pakaian yang ia maksud. "Lumayan, Ton, tapi menurutku yang ini lebih bagus," tunjuk Budi pada salah satu kemeja yang tak berada jauh dari mereka. "Wah, bagus ini, Bud. Ya sudah, aku ambil yang ini saja," ucap Tono. "Oke, aku akan ambil yang ini," ujar Budi sambil menunjukkan pakaian yang ia bawa. Setelah itu, mereka menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran. Singkat cerita, setelah membeli semua keperluan mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, tidak sengaja Tono melihat seorang laki-laki parubaya yang sedang mengais sampah di pinggir jalan dengan pakaian compang-camping. Tergeraklah hati Tono untuk membantu. Tapi sebelum membantu bapak itu, Tono sempat berbincang dengan Budi. "Bud, pinggirin dulu motormu," teriak Tono di tengah jalan. Budi pun menepikan motornya. Kemudian ia bertanya, "Kenapa, Ton? Motormu mogok?" "Tidak, Bud. Ayo coba lihat ke sana deh. Ada bapak-bapak. Aku kasihan padanya. Aku ingin bantu." "Kau yakin, Ton?" "Tentu saja, Bud. Bukannya membantu orang lain itu baik." "Iya sih, tapi aku sedikit ragu. Aku takut dia bukan benar-benar pengemis, Ton." "Maksudmu?" "Loh, kamu tidak tahu. Saat ini ramai sekali yang namanya pengemis gadungan. Banyak orang yang berpura-pura menjadi pengemis hanya untuk meraup keuntungan." "Ah, tidak mungkin. Ada-ada saja. Aku tidak percaya." "Terserahmu deh, Ton. Mau percaya atau tidak." "Ya sudah, aku kesana sebentar." Tak tega, ingin membantu rasanya. Tono pun menghampiri pengemis itu. Ternyata pengemis itu sedang mencari makan di tempat pembuangan sampah. Tak tega, akhirnya Tono memberikan uang 100.000 untuk bapak itu makan. Bapak itu terlihat senang sekali. Bahkan beberapa kali mencium tangan Tono sebagai ucapan terima kasih. Setelah selesai membantu, Tono kembali. "Kau lihat sendiri kan, Bud? Dia benar-benar pengemis. Kau saja yang terlalu banyak nonton TV," omel Tono. "Terserah kau saja deh, Ton. Ayo cepat pulang. Aku sudah lapar." "Iya, sabar. Aku nyalakan dulu motorku." Akhirnya, sepasang sahabat itu melajukan motornya meninggalkan tempat tersebut. Keesokan paginya, Tono dan Budi bangun lebih awal untuk melakukan interview di perusahaan tempat mereka akan bekerja. Saat tiba di sana, mereka dipersilakan duduk untuk menunggu nama mereka dipanggil. 30 menit setelahnya, akhirnya nama Tono dipanggil juga. Budi menepuk pundak Tono untuk menyemangatinya. "Doakan aku semoga lancar ya, Bud," ucap Tono. "Pasti, Ton. Semangat," ujar Budi sambil mengepalkan kedua tangan ke udara sebagai bentuk semangat. Saat Tono baru saja masuk ke ruangan itu, betapa terkejutnya ia saat melihat ada seorang bapak-bapak yang sangat ia kenali wajahnya. Persis seperti bapak-bapak yang ia temui semalam. Hanya saja pakaiannya bagus dan wajahnya tidak lusuh. Tono bahkan diam tidak berkutik saat melihat penampilan bapak-bapak tersebut. Bagaimana bisa uang 100.000 yang ia beri kemarin bisa diberikan setelan jas bagus itu? Karena merasa tertipu, akhirnya Tono memutuskan untuk tidak jadi bekerja di sana. Ia pergi meninggalkan perusahaan itu bersama Budi, sahabatnya. Budi yang tadinya merasa bingung karena ditarik oleh Tono pun akhirnya tahu alasan Tono bertingkah seperti itu. Bahkan Budi tertawa mendengar cerita Tono. Temannya ceroboh sekali, pikir Budi. "Makanya, Ton, coba saja kemarin percaya dengan kata-kataku. Kau pasti tidak akan merasa tertipu," nasihat Budi. "Aku tidak tahu jika ada yang seperti itu, Bud. Lagipun, mana bisa aku membedakan yang mana pengemis asli dan yang palsu." Iya, aku paham. Dan kalian lebih selektif lagi, Ton, jika ingin membantu orang. Di zaman seperti ini, biasanya banyak sekali orang-orang yang menggunakan berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan. Jadi jangan heran lagi jika bertemu dengan hal-hal yang seperti itu. "Iya, Bud, terima kasih untuk sarannya. Santai saja, aku ini sahabatmu." Akhirnya Tono dan Budi pun memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di perusahaan lain, yang pastinya perusahaan tersebut lebih baik dan jujur dari yang sebelumnya. Tono juga jadi belajar banyak setelah mengalami kejadian itu. Ia memutuskan untuk menjadi orang yang lebih bijak lagi dalam menilai orang serta selektif jika ingin membantu orang lain. Dalam artian, dia akan membantu orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan pertolongan
bukan yang abal-abal. Sekian presentasi hari ini, semoga Pak Guru dan juga teman-teman menikmati. Saya ucapkan terima kasih.